Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari raya kabar sukacita, kita diajak pada hari ini oleh Bapak Suci untuk berdoa bagi perdamaian Ukraina dan Rusia. Seluruh gereja di dunia, gereja Katolik di bawah kepemimpinan Bapak Suci, diajak untuk berdoa. Maka nanti juga kita akan berdoa, sudah doa komuni, kita berdoa. Memang cukup panjang doanya, tapi itulah kepedulian Bapak Suci, kepedulian gereja Katolik kepada perdamaian bangsa-bangsa. Kabar sukacita harus juga menjadi kabar bagi banyak orang, bagi semua orang. Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan membawa sukacita bagi banyak orang. Bukan hanya kepada Bunda Maria, tapi pada banyak orang. Dan apa yang disfirmankan dalam bacaan tadi, peristiwa Bunda Maria menerima kabar sukacita akan kehadiran Sang Juru Selamat, kehadiran Sang Mesias, sudah dinubuatkan ratusan tahun. Maka dari itu kita memakai perjanjian lama juga. Karena apa yang terjadi dalam perjanjian baru sudah dinubuatkan, sudah diomongkan, sudah dibicarakan ratusan tahun sebelum kejadian. Maka disampaikan dalam bacaan pertama, seorang gadis akan mengandung dan akan melahirkan seorang Emmanuel yang membawa Allah beserta kita. Allah yang membawa menjadi manusia. Allah yang hadir, bertindak dan hidup dalam sejarah manusia. Maka dalam bacaan kedua juga disampaikan bahwa persembahan macam-macam tidak. Tidak ada nilai yang lebih luhur daripada nilai menyediakan tubuh, menyediakan hidup. Dan itu terjadi dalam bacaan Injil. Ketika Tuhan Yesus disampaikan kehadirannya dalam diri Bunda Maria. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan akan kehadiran Sang Juru Selamat, Bunda Maria yang secara tradisi, secara kehidupan iman tahu semuanya berkaitan dengan akan adanya Sang Mesias. Maka Bunda Maria menyediakan tubuh, menyediakan hidupnya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Walaupun mengandung suatu konsekuensi yang berat. Karena selanjutnya bukan hidup yang enak. Tapi Bunda Maria mau mengambil langkah itu. Menjadi teladan dalam hidup kita. Bagaimana pengorbanan dalam hidup kita ini ternyata bernilai begitu luar biasa. Maka segala macam apa yang kita lakukan dalam segala pelayanannya, entah itu anggota KUR, PLB, misdina dan sebagainya, lalu kita punya iman, aku ini hamba Tuhan. Jika kita, kalau sudah aku ini hamba Tuhan, siap melaksanakan tugas. Kapanpun, dimanapun, enak dan tidak enak, kita kerjakan. Punya mentalitas dalam kehidupan. Itulah tugas perutusan. Kita dipilih seperti Bunda Maria dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk menghadirkan Sang Juru Selamat. Untuk menjadikan firman itu menjadi manusia. Kita pun dipilih dalam kehidupan untuk melayani, untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita hendaknya juga semakin kuat dalam komitmen kita dalam segala karya pelayanan kita. Dalam tugas kehidupan kita.
dalam kehidupan dalam keluarga kita. Ketika hidup itu tidak enak, mengalami perjalanan hidup itu tidak enak, Bunda Maria tidak mundur. Bunda Maria terus menjalankan tugasnya. Artinya konsekuen dengan menyampaikan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Mari kita dalam kehidupan keluarga terus berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Berjuang supaya Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita juga terus-menerus dimuliakan melalui hidup karya kita. Sekalipun harus mengalami hal-hal yang sulit. Apapun dalam tugas pelayanan dalam keluarga, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan di tengah masyarakat, mari kita terus mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita sebagaimana dalam surat Ibrani tadi, untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah persembahan hidup kita. Dan kita juga dengan mantap berdoa supaya perjuangan untuk membawa kedamaian bagi Ukraina dan Rusia juga terwujud melalui doa-doa kita. Banyak hal sudah kita alami berkaitan dengan pandemi COVID-19. Bapak Suci sudah mengajak berdoa seluruh dunia, tapi kemudian memang ada hasilnya, makin lama makin membaik. Semoga doa kita untuk Ukraina dan Rusia juga membawa kebaikan, membawa kedamaian, dan kita juga menjadi duta-duta kasih dari Tuhan sendiri. Karena kita belajar dari Bunda Maria menghadirkan Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita, membawa kedamaian dalam keseharian kita. Tuhan memberkati kita semua.